disitulah kami, kalau kami, jangan kami lah, nanti saya diprotes lagi, di email lagi itu. Kalau ngasih teguran nggak lewat online bang, saya di email bang. Official sekali ya. Iya, jadi karena memang itu nanti itu seperti yang dialami oleh senior senior kami ya, dua senior kami, seperti Om Erastus dan Opa Sulistio itu juga gitu, somasi secara legal begitu. Jadi memang kami secara secara histori, secara sejarah itu kami mengakui secara akademis bahwa ada pergeseran-pergeseran, akhirnya di prakonsilian segala macam kita jadi menyinggung ke sana ya. Itu karena ada sekian banyak praktek-praktek yang tidak sama gitu. Praktek-praktek pemahaman yang tidak sama, akhirnya muncullah ada prakonsili dan seterusnya itu sampai menentukan ini prosesi liturginya seperti apa. Itu semua kan dari hasil-hasil Bapak Gereja konsili di abad-abad sekian ya, setelah ada satu masa vakum ya, kalau menurut bahasa saya coba sederhanakan sekali secara akademis, itu ada suatu masa-masa vakum di mana itu tenggelam gitu, dan kemudian ditarik kembali. Nah akhirnya yang mendominasi apa adalah tradisi-tradisi lokal yang mendominasi terbentuknya suatu ritual. Seperti itu bang, silahkan. Nah, kenapa setelah itu 200 tahun setelah gereja menciptakan Kristen, 200 tahun setelah itu di tahun 571 akhirnya turunlah atau dipilihlah Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai nabi penutup. Nggak ada nabi-nabi setelah itu, nggak ada rasul-rasul setelah itu. Nah pertanyaan saya, abang udah tahu kan ajaran abang yang Katolik atau Protestan atau Kristen ini sebenarnya sudah tercampur, ya itu tadi abang, liturgi-liturgi atau ajaran-ajaran yang memang bukan dari Yesus atau Yehosua. Sebenarnya nama Yesus aja bukan dari Yehosuanya sendiri, bukan dari pihak pertama. Kenapa abang masih menolak kebenaran nabi-nabi sebelumnya dan nabi terakhir ini bang? Ada apa? Ada apa bang? Ada apa? Oke bang, ini saya agak sedikit nanti maaf kalau para penyimak-penyimak setia ini ada saya sedikit nggak ilmiah, mungkin saya sedikit coba tarik ya, ada satu konsep-konsep filosofi. Maaf kalau agak noise ya bang, ini pasti noise ini. Santai. Ada ini, ada sensor-sensor yang mestinya nggak ini. Ini kata teman-teman saya, abang di sini bahasa Inggrisnya bagus. Kalau abang takut oten-oten lokal, abang pakai bahasa Inggris aja bang, biar mereka nggak paham. Saya alhamdulillah, I speak English fluently loh. So I think it's safer for you. Bang, bisa minta waktu 1 menit saja. Saya boleh? ada sedikit online. 1 menit. Saya tidak akan pergi dari online. Siap bang. Iwan Villa sehat di sini, abang-abangku. Nih, Bang Zuma monitor. Bang Hendy monitor. Iya, ada gua monitor. Kemarin sempat ketemu sama dia bahwa ada Bang Hendy waktu itu ya. Tapi katanya waktu saya lagi di Kalimantan, beliau naik-naik ke rumah Bang Zuma, katanya saya nggak bisa naik. Iya, sering beliau ini sharing. Kalau saya sih kemarin tuh ngambil dari segi beliau ini masih ada kejujuran lah, bahwa yang ada dia punya itu ya mandiri dalam menerjemah, tidak ikut-ikut LAI gitu sih. Artinya semua yang berbentuk God atau Tuhan-Tuhan di Indonesia itu adalah Tuhan atau Lord gitu. Iya, saya sukanya yang terakhir saya sama ngobrol sama dia tuh dia jujur bang, itu aja. Kalau mau imani saja lebih nggak ada masalah sih. Tapi kalau kita mau ngobrol, at least jujur lah. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau tahu bilang tahu. Minimal betul. Jujur. Kita kalau ngobrol nggak jujur udah susah bang. Lebih bagus kita ini main catur aja. Ya, beliau jujur.
Ya, turun. Kalau sudah jujur kan kita nggak ada untuk menghakimi ya, karena ya itu iman lu gitu kan. Beda sama yang lokal gitu loh. Yang lokal udah nggak jujur, ngeyel, ngotot pula lagi muter-muter, gitu loh. Iya. Kalau yang nggak jujur capek sih. Capek. Sampai kita tunjuk. Gimana Bang Rustom? Apa alasan? Coba ceritakan. Ya, saya agak ke delay otak saya karena maaf ini masih jam-jam mencangkul di sawah, Bang. Jadi ya sambil sambil mencangkul ini sambil jadi Sama agak Bang, sedikit sama Bang. Saya juga masih nguli nih. Gimana Bang? Gimana? Iya. Oke, jadi satu inilah saya tuh sampai di kontak dengan beberapa teman gitu. Ya, jadi sampai teman-teman itu ngomong dasar, waduh saya di sini curhat boleh nggak ya sedikit ya, biar teman-teman yang suka nge-add saya itu enggak ya menjaga sedikit lah gitu privacy kita gitu kan gitu. Jadi memang Bang, saya dari keluarga yang kalau di Indonesia itu kan ada 6 agama yang diakui pemerintah ya. Kebetulan keluarga saya itu 3 atau 4 keyakinan itu kebetulan kami ada, bahwa saudara kandung saya pun juga berbeda begitu. Saya dari asal keluarga yang betul-betul majemuk gitu ya. Tetapi memang sayangnya tidak ada family saya itu yang muslim gitu. Jadi kalau saya mau bertanya-tanya secara muslim atau keilmuan muslim itu saya mesti minta main ke teman gitu. Saya nggak puas cari lagi gitu. Jadi memang ada kekacauan dalam berpikir karena konsep-konsep dogma ini yang sudah sekali lagi 200 tahun terakhir ini, yang sudah berapa generasi kalau sudah 200 tahun itu Bang. Sudah dari orang tua punya anak, 8. punya cucu. Nah, 8. Kalau setiap 25 tahun punya anak berarti 8 generasi kalau 200. ya. Dan itu sudah diputuskan oleh teolog-teolog dan bapak-bapak gereja itu bahwa Bible itu adalah 100% firman Tuhan, dan itu termasuk 2400 salinan terjemahan bahasa. Di dunia sekarang ini negara ada berapa sih total negara-negara yang diakui oleh PBB? Nah, ini ada 2400 Bang terjemahan yang sudah diakui dan disahkan oleh Bapak Gereja, termasuk ini masuk ke Roma gitu. Roma mengakui gitu, termasuk di 2400 ya. 2400 sekian bahasa daerah bahasa. Juga mungkin. Mungkin bahasa daerah juga. Nah, itu karena total negara di dunia ini ada 193 sih. Iya, betul. Jadi itu setiap ada terjemahan itu dilaporkan kepada otoritas yang berwenang begitu. Nah, saya kembali ke konteks Indonesia deh. Nggak usah jauh-jauh, kita bertetangga dengan ada 2 negara yang bertetangga gitu. Nah, kebetulan saya ini terkadang ya cari sepiring nasi itu sampai ke sana gitu Bang. Jadi ya itulah nasib ya. Bukan nasib yang perlu diratapi, tapi saya syukuri gitu. Nah, di situ aja sudah berbeda. Saya terjadi gejolak yang luar biasa di situ Bang. Ini kok ada perbedaan teks, perbedaan terjemah. Bahkan ada beberapa teks Melayu itu yang tidak ada muncul. Melayu itu kan mirip bahasa Indonesia. Menurut saya Abang kalau mau mempelajari, Abang bisa bahasa Inggris kan? Ke pencet mute kayaknya. Oke, sorry, kembali. Saya biasa rujukan pakai KJV Bang. Dan mungkin kalau agak belok dengan teman-teman Kristen Katolik yang agak belok sedikit, maaf, belok itu bukan kategori salah atau apa. Saya pakai NIV gitu. Ya cuma 2 itu aja rujukan saya kalau saya agak kebingungan gitu. Bukan, maksud saya kalau abang bisa bahasa Inggris karena yang klaim mereka itu ada 9.344 manuskrip Alkitab atau Biblos. Sementara kita tahu dari 9.440, kalau abang udah pelajari, dari 9.440 itu, dari 9.344 itu, 8.500-nya itu dari abad 9 Bang. 900 tahun setelah kejadian dan 200 tahun setelah Islam.
Jadi kalau kita memang mau mempelajari kekristenan secara letterlet, secara fakta dan di atas kertas, itu cuma ada beberapa kodeks atau beberapa manuskrip. Dan dari yang semua itu memang ya agak ribet. Nah, tapi balik lagi Bang ke tadi Bang. Jadi apa yang buat Abang menolak Messenger terakhir, Revelations terakhir Bang? Oh, ini oke. Sebenarnya tidak menolak ya. Saya pribadi sedang betul-betul, saya ini betul-betul membuka diri saya. Ibaratnya saya punya wadah. Seberapa kapasitas itu bisa nggak dimaksimalkan wadah saya ini untuk menerima, dan saya harus berimprove seperti apa supaya gejolak-gejolak dan ini bisa saya punya wawasan gitu. Yang memang yang saya cari adalah tinjauan akademis ya Bang. Jadi kalau saya cuman tiba-tiba ditodong begitu, misalkan kamu kenapa nggak A nggak B gitu, saya selalu mencari tahu dengan tinjauan akademis. Nah, memang ini gejolak-gejolak besar yang saya alami sampai dengan saat ini. Satu yang betul-betul membuat saya iri, saya kembali lagi tidak ilmiah. Contoh ya, teman-teman muslim ini seluruh dunia itu bisa menjadi satu dalam suatu tatanan gitu. Nah, kami ini jangankan seluruh dunia Bang, di Indonesia ini sudah berapa ribu denominasi dengan berbeda-beda. Nah itu loh, karena ada teks Gak yang usah itu Bang. Abang kalau di Singapura ketemu bule Kristen, abang tanya, abang bilang saya nyembah Allah. Orang bule Kristen, karena saya API internasional, saya apologet Islam internasional, Islam Indonesia internasional. Saya kalau enakan ngobrol sama bule yang kafir yang luar Bang. Karena mereka kalau Kristen Kristen Indonesia bilang, wah Tuhan saya Allah Bapa, Allah Yesus. Mereka akan bilang, lah kenapa lo nyembah Tuhannya orang Muslim? Lebih enak, lebih jujur at least. confirm. Jadi tempat saya bekerja itu nggak jauh Bang, cuman sekitar 2 km ya dari masjid. Ada satu masjid di Singapura. Itu cuma 2 km aja, jadi saya jalan kaki itu nggak capek lah di sana. Jadi betul, dan bahkan kalau ya di Singapura itu kan ada tiga istilahnya 3 bahasa besar di sana kan ya. Saya juga ngobrol kan di sana banyak wisatawan atau orang-orang pendatang yang atau cuman bekerja atau apa. Ya betul, itu terkonfirmasi. Jadi begitu kita mencoba ngomong Allah, itu mereka akan bertanya, "You are Muslim?" Hah? Muslim? itu sudah jadi bahan sehari-hari gitu. Makanya ini gejolak. Nah, kenapa saya kalau masuk ke diskusi di Indonesia itu saya dihujat habis-habisan gitu. Saya cuma ingin meluruskan teksnya aja. Saya nggak akan merubah gereja saya kasih kubah seperti masjid, nggak akan. Kembalikan dulu teksnya sudah. Sebenarnya simple, tapi kami lah terlebih, kalau ini betul-betul kami karena saya mewakili beberapa orang. Itu sampai surat resmi segala macam, dan kami ke lembaga Bible itu tidak diakui, tidak datang itu tidak disambut dengan baik. Ya lembaga Bible negara A, negara B ya, saya tidak menyebut lembaga Bible mana lah. Ya anggap aja lembaga Bible di negeri cerita dongeng sana gitu. Tidak diterima gitu. Kamu ngomong apa kamu? Kamu lahir tahun berapa gitu. Yang ngerinya Kristen Salemba ini, saya nyebutnya Kristen Salemba karena mereka ngikutin LAI yang kantor utamanya headquarternya di Salemba, bukan di Vatikan kan. Mereka ini Kristen Salemba ini malah nggak tahu malu, malah membela, oh enggak, Allah itu ini lah, kenapa jadi ini kocak. Lebih bagus lo ketemu Kristen luar negeri deh, biar tahu. Iya. Oh, ini terputus ya? Saya yang terputus atau abang yang ini? Enggak, aman. Oke. Iya kan kami ini kan ya berdagang, jadi kami ini bertemu dengan banyak komunitas gitu. Ya terkadang ya tergelitik untuk sedikit diskusi tentang konsep, ya sedikit bertanya gitu ya. Anda apa gitu kan, kami harus menghargai karena
jika saudara kami ini, oh, I'm a Muslim, oke, berarti saat bekerja kami harus berhenti untuk menyediakan sahabat teman kami ini untuk melakukan pork. sholat. Gitu. Jadi sesekali mesti menyinggung itu gitu. Jadi akhirnya ya terkadang ada percakapan kecil-kecil lah gitu. Seperti itu. No, but honestly though, why you still rejecting the idea of the last prophet, the last revelations, which is Al Quran? Why? You're not answering that. Yeah. You keep avoiding it, like it's like a bullet. You keep swinging left and right. Jadi begini ya, saya sekali lagi saya tidak menolak, saya tidak ada rejecting sama sekali, tidak ada. Jadi saya betul-betul menerima ini karena ada satu arsiran, kebetulan saya nggak tahu ya kenapa di terjemahan Indonesia itu ada mengambil di situ, saya nggak tahu kenapa, dan itu memang menjadi polemik di saya, dan saya tidak rejected akan itu. Saya sekarang sedang seterbuka-terbukanya gitu. Nah, bahasa guyonnya begini kalau bahasa Indonesia. Saya kasih tahu itu buat nipu. Udah. Apa bang? Menggunakan bahasa diksi-diksi Islam itu untuk menipu. Untuk menipu bang. Ya, saya kan akhirnya kan begitu duduk dengan para senior yang akademisi itu, ya sudah kita diam-diam dulu lah. Ini kalau kita repost atau kita blast atau kita coba naikkan ke permukaan, ini nanti akan menimbulkan gejolak. You still avoiding my questions. Gitu. Jadi loh, ini true story yang memang kami harus berhenti. Sebenarnya misi kami cuma satu, kembalikan ke teksnya dulu yang sesuai. Nah, saya tidak kalau saya ada rejected dengan pemahaman teman-teman Muslim, saya tidak akan sejauh ini saya melangkah, dan pasti saya akan hanya seperti itu. Saran saya sih bang, menurut saya abang udah di posisi kayak gini, udah mempelajari ajaran abang sendiri sejauh ini, pasti abang sudah mempelajari keislaman juga. Saran saya sih, belajar Islam jangan dari pembenci Islam, tapi belajar Islam dari yang memang benar-benar memahami soal Islam. Contohnya ada ustadz, kalau abang mau mempertanyai soal fikih, soal internal Islam, itu ada Ustadz Tahta, ada Ustadz Hanafi, ada Ustadz Wafi. Habis itu kalau dari perbandingan agama ada Bang Zuma, ada Bang Handi. Tapi kalau dari segi sejarah, literatur dan seterusnya sejarah Islam, ke saya, ke Bang Ardiansyah, yang kita ada spesialisnya, karena nggak mungkin satu orang menguasai semuanya. Jadi menurut saya, kalau abang mau mempelajari, saya yakin abang sudah mempelajari soal Islam. Dan either memang abang cover. Sedikit. Iya, silakan bang. Ya, maksudnya mempelajari masih sedikit bang. Oke. Nah iya, maksudnya mau lebih dalam untuk jadi abang bisa fair untuk karena abang kalau sadar, kita udah ngobrol sejam setengah minggu lalu. Nih barusan 55 menit kita ngobrol. Abang kalau sadar, saya nggak ada menyentuh iman saya sama sekali. Saya nggak ada bawa-bawa iman, dan saya juga mau lawan bicara saya nggak usah bawa-bawa iman. Kenapa? Karena kalau udah imani saja, karena memang ada beberapa hal yang memang mesti harus diimani saja. Contohnya Nabi Muhammad naik ke langit. Jangan menyimpulkan dulu. Ya, kekecewaan saya lebih kepada kekecewaan korban dogma gitu. Kok bagaimana terjadi saya bisa dibaptis 3 kali gitu. Ini contoh nyata, teman-teman bisa offline yang non muslim bisa temuin saya tunjukkan bukti-buktinya gitu. Jadi saya kecewanya bukan kecewa dengan orangnya atau bagaimana, enggak, tapi saya kecewa dengan dogma yang tidak teratur gitu. Dogma yang tidak sama satu sama lain di Indonesia saja lah, di Indonesia gitu. Saya cerita waktu bekerja gitu ya, saya ke Singapura. Kalau saya ke Malaysia, saya di Presbyterian gitu. Dulu saya fanatik, sekarang enggak. Jadi saya mana yang sempat saya masuk. Jadi saya bisa mengikuti berdoa, karena daripada saya gila sebelum waktunya gitu. Kalau saya kepada satu aja nggak ketemu karena sulit. Apalagi aktivitas saya ini
aduh ya agak sedikit beda-beda gitu. Nah itu menimbulkan juga kekecewaan tersendiri gitu, dan akhirnya kekecewaan itu saya ungkapkan dengan ilmiah, yaitu dengan memberikan teguran atau masukan secara resmi. Saya potong bang, karena mengabre. Sampai sekarang ini Anda masih kecewa nggak? Kalau masih kecewa ya masih ada pelabuhan terakhir bang, tenang aja. Masya Allah. Ya itu, jadi aduh saya ini sampai dibaptis. Dan keempat itu yang lebih lucu begini, ada satu aliran baru nih besar sekali di Surabaya. Saya lihat gila ya, maaf kata. Saya juga kaget dibawa temen itu. Ini bukan suasana khidmat gerejawi gitu. Saya lihat maaf teman-teman muslim, maaf. Muslim apa? Teman-teman Kristen atau Katolik, mohon maaf kalau ada yang ini. Saya melihat saya seperti masuk di satu klub malam gitu. Waduh, meriah sekali. Saya Bang Jibril ya, Bang Jibril pernah nggak sih kita ini kecewa karena ketukar sandal di masjid? Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang saya lihat, masya Allahnya, kalau ada mualaf, detik dia syahadat itu langsung bertambah saudaranya di mana-mana, langsung tambah rumahnya di mana-mana, langsung tambah tempat ngopinya di mana-mana, langsung banyak saudaranya. Bukan saudara ya, tapi saudaranya langsung di mana-mana. Itu yang saya lihat sih. Jadi sampai yang internasional pun begitu, sampai yang dari UK, gue pengen ke Bali ini apa segala macam, gue di Jakarta, ayo kita ketemu ini, malah jadi saudara di mana-mana sih kalau Islam ya, daripada perintilan yang kayak kita sholat di mana, wah itu sih udah ya namanya satu agama. Tapi ya mungkin Bang Rostom ini makanya ada kekecewaannya ini itu mungkin bukan di agama bang sebenarnya, tapi lebih ke ormas sih bang. Nah kemarin terakhir Banyuma izin loh ya. Kemarin terakhir Banyuma masuk ke tempat si RK itu karena ada si Taifuddin di sana begitu. Terakhir yang sangat memalukan statement si RK itu di area publik. Bahkan si Udin sendiri hampir menangis mendengarkan statement si RK apa itu. Kristen itu bukan agama coy, kata dia. Ya kalau bukan agama apa dong? Ngerti nggak sih arti agama itu? Agama LSM, itu kan LSM bang. LSM ya, Ormas atau koperasi. Ngerti? Dia nggak ngerti apa arti agama itu. Akan tidak, kacau. Supaya nggak ngaco itu loh. Jadi kalau bukan agama nih, ya ngaco di dalam kan gitu. Nggak ada aturan. Agama itu kan mengikat. Ada SOP-nya gitu loh. Kalau nggak ada SOP ya begini jadinya gitu loh. Nah satu lagi, kenapa teman-teman Kristen itu nggak pernah mengeluh sandalnya ketukar, sepatunya ketukar? Berbeda dengan kita, mengeluh sih enggak, cuman biasalah hal itu kan. Kenapa? Ya karena memang ibadah ini mereka ini nggak buka sandal bang. Beda sama Yesua sama Sia kan, buka kasut. Itu Pak Rostrum. Jadi Anda selamat dari sini masalah sepatu. Waduh, itu ke pagar lagi tuh bang. Itu nanti ke pagar lagi tuh. Iya nggak apa-apa lah. Ya Yosuanya aja dikubur pakai ini kain linen. Ini tiba-tiba di dalam kotak ini pagan sekali nih, seperti dewa-dewa ini, seperti raja-raja Mesir nih di dalam kotak nih. Ya kagak apa-apa bang. Yang penting kan sandal mas sepatu nggak ketukar di luar karena nggak ada yang dilepas, harus pakai gitu loh. Kalau kita kan biarin aja di luar. Gitu ya. Pak Rosrum sekali-kali dong buka sandal masuk gereja biar cobain ketukar gitu loh. tapi saya ini ya salam lah dari Pak Sulistio dan ini, bahwa kami itu justru yang membela justru saudara-saudara Muslim yang tidak seiman dengan kami gitu. Itu kami akui, kami betul-betul menyampaikan salut, terima kasih kepada teman-teman Muslim itu. Coba Indonesia kalau nggak ada teman-teman Muslim itu sudah hancur ini gereja. Saya sudah sampaikan di depan LAI pada tahun berapa, didokumentasikan foto dan ada singkat videonya. Beliau masih ada dan saya disuruh bertanda tangan di atas materai dilarang dipublikasikan video tersebut. Tapi saya menceritakan boleh, berarti kan tidak mempublikasikan gitu. Jadi saya akan ngomong 50 tahun ke depan atau 60 tahun ke depan setelah kita tidak ada, jangan harap kekristenan di Indonesia ini akan berkembang.
Karena ya ini saya sudah sampaikan kritisi. Satu, karena dari lembaga Bible yang diberikan kewenangan satu-satunya memonopoli penerbitan suatu kitab suci itu tidak mau berubah pikiran atau tidak mau menerima masukan. Gitu. Ada miris sekali ya cerita, bukan cerita ya, baru-baru saja masuk berita gitu. Bagaimana teman-teman di Eropa itu sudah makin meninggalkan gitu, karena ya itu betul-betul kontradiktif gitu loh. Tahu-tahu teman-teman Muslim ini nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba beli tanah gitu. Gereja kami kosong dibeli, itu kan teman-teman Muslim ini kayak mengejek kami gitu. Dan itu saya sampaikan. Enggak bang, enggak ada niat 2017 mengejek. itu Enggak ada niat mengejek. ya, 2017 itu salah satu tempat ibadah kecil di Singapura itu dibeli teman-teman Muslim, dan itu diizinkan oleh pemerintah Singapura ya. Pemerintah Singapura kalau tentang keagamaan itu dianggap organisasi, jadi agak ketat. Kita kaget. Nah, saya ini sebenarnya cukup terbeban untuk teman-teman Kristen Katolik di Indonesia itu. Saya berapologet bagaimana saya mempertahankan keyakinan ini yang ya nasi sudah menjadi bubur. Jangan suka berdebat tanpa dasar, luruskan konteksnya, luruskan teksnya, baru kita perbaiki. Biarkan 1-2 generasi ini punah dulu. Nanti generasi ketiga baru bisa lurus. Seperti itu, Bang. Jadi ini siapa tahu nanti saya dikutip-kutip, saya di email lagi dan report. Ya, jadi abang tetap mau memperjuangkan ajaran pagan ini ya bang ya, mantap. Bukan ajaran pagannya, Bang. Itu kemarin si ada Bang Zuma kan juga Keras sekali itu. ngomong. Iya, saya menegur Bang Zuma itu. Bang Zuma, ya timnya Bang Zuma jangan terlalu kelewatan dong. Dikit-dikit ngomong sama saya itu, kapan login, Bang? Kapan login? Enggak, gini loh, Bang. Sekali begitu. Ya ini bercanda. Enggak apa-apa Bang. Maksudnya kan masih ada pelabuhan terakhir kok. Kan, pada awalnya kan semua orang Muslim itu berserah diri kepada Allah. Ada pelabuhan terakhir. Ya tapi kalau selayaknya sih sebelum meninggalkan dunia ini ya berlabuhlah di Islam. Tapi gini loh Bang, saya ingin tuh Pak Rostrum kalau punya daya upaya ya mungkin mencari temen gitu loh ya. Saran saya sih kalau ingin nggak terlalu banyak denom, konsili lokal aja Bang. Konsili lokal, undang semua tokoh-tokoh yang berbeda denom itu. Undang Ratu Sabdono, undang Yakob Sulistyo, Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu, penggede LAI gitu ya, Anwar Chen, Edwin Paskalis. Ya kalau jemaah yang kita dengar tiap hari kerocok-kerocok ini kayak gini lah, kan kagak bisa baca original teks yang gitu ya. Ya biarlah di luar jaga sendal atau jaga-jaga parkir lah di luar. Ya tokoh-tokoh inilah. Apakah mereka ini nggak merasa kok ini kita kok beda-beda gitu ya? Gereja ya beda-beda. Kenapa gitu loh? Nah, saya sarankan Pak Rostrum gitu ya, kalau minta bantuan saya bantu kok Bang. Saya bantu paling ya bantu-bantu fotokopi lah, nyebar-nyebari undangan gitu. Kalau untuk mengenai siapin tempat ya saya nggak sanggup Bang, karena butuh tempat toh yang eksekutif. Ada nggak kira rencana konsili lokal mempertemukan tokoh-tokoh yang berbeda denom itu, nanti di dalamnya ya membahas. Ya kalau butuh waktu seminggu 2 minggu ya nggak apa-apa. Baru kemudian secara aklamasi, kalau nggak dapat aklamasi voting gitu loh. Suara terbanyak harus mengikuti denom ini gitu loh. Bisa nggak kira-kira itu Bang, seperti itu? Supaya nyaman loh. Ini usul saya aja sih Bang, silakan Bang. Bang Edi, saya masih Ya. jalan nih, ada conference nih, bentar lagi. Bang Jibrin nggak mau ikuti konsili lagi, nggak bisa. Wah, kalau ada pergumulan ini Kristen Salemba boleh juga. Oke, nanti saya ulangi, Maha Bang. benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rostrum, ada nggak kira-kira jalan seperti itu? Ya itu harus, itu kan tujuan utama kami. Kami ini saya mewakili beberapa teman-teman ya. Jadi itu harus, dan kami gagal beberapa tahun ini karena masing-masing pimpinan petinggi ini juga berkekeh kepada dia lebih memilih jangan sampai kehilangan pengikut, jadi tidak bersedia untuk
mengambil jalan tengah itu sudah kami lakukan ya di 2000 berapa ya 15-16an lah. Kami undang dengan baik-baik beberapa tokoh ini tidak bersedia karena mereka sudah mengkonfirmasi bahwa ya konsep penafsiran kami sudah berbeda. Bagaimana Anda bisa mempertemukan kami gitu. Jadi ya seperti itu Bang. Itu cita-cita kami, cita-cita beberapa dari segelintir kami ini untuk ya sebenarnya untuk menyelamatkan generasi-generasi berikutnya gitu supaya makin lama nanti ya makin ditinggalkan secara masif begitu, apalagi nih generasi sudah bergeser gitu Bang. Jadi itu tujuan dan itu bagaimana harus terrealisasi gitu. Seperti itu Bang. Oke Bang. Kalau menurut pandangan saya Bang ya sulit mungkin tercapai itu. Tapi usahakanlah. Kan kemarin saya pernah baca ada hampir 200 pendeta itu. Bahkan ada beberapa sinode yang ngumpul ingin kembali menerjemahkan ya Bible itu apa adanya. Menghilangkan berbau-bau Islam. Ya kembali apa adanya aja. Kalau di Yunaninya ya harus identik dengan bahasa Greeknya itu. Ya kalau misalnya masih pakai kitabnya Yahudi ya keyahudian lagi jadinya gitu. Ya mestinya harus punya ciri khas lah. Seperti Hindu Buddha kan punya ciri khas Bang. Sang Yang Widi, Krishna, kan gitu. Kristen ini kok hilang itunya. Hilang bau-bau Yunaninya gitu. Terbungkus keislaman. Tapi di dalamnya nggak hilang. Ya itulah tadi penggunaan kata Allah, Rasul, Alkitab dan seterusnya gitu. Itu bisa nggak sih Pak dihilangkan itu supaya Kristen ini ada jati dirinya gitu loh Pak? Bisa nggak Pak kira-kira itu Pak Rosrum? Harus karena memang ya beberapa tahun terakhir yang begitu hiruk pikuk ini memang ya penyebabnya ya dari kesalahan awal itu gitu. Jadi harus saya dalam konteks di Indonesia saja lah, nggak mungkin saya akan mengubah dunia ibaratnya begitu. Oke, kita ngomong di ranah kita, minimal itu bisa terkonfirmasi dan dapat dilegalkan oleh perhimpunan teolog Asia Tenggara minimal gitu loh. Jadi jangan sampai yaitu pengambilan istilah ini yang ya kalau teman-teman muslim memberikan kritik itu waduh ini seperti kami dapat pertolongan satu seteguk air di tengah kehausan yang kering yang kami hampir ini gitu. Jadi kayak ada satu pantulan yang bisa melontarkan ini naik ke atas gitu. Seperti itu Bang. Jadi itu harus dirubah dan itu harus itu udah sangat harus betul-betul itu penting sekali, kalau nggak punah ini lama-lama ini. Ya ini udah pernah ada pendeta di Indonesia lupa namanya ya, bahwa di tahun 2040 yang akan datang itu bisa punah Pak. Kalau nggak secepat konsolidasi ke dalam. Kita lihat aja Pak, bagaimana statistik yang di luar negeri dulu ya. Gereja udah pada kosong tuh Pak. Mereka lebih cenderung weekend ke pantai kemana dibanding ke gereja. Isinya tinggal kakek-kakek dan nenek-nenek yang udah terlanjur di sana gitu. Anak-anak muda udah berpikir kritis. Bahkan mereka ateis. Nggak mau diatur mereka. Karena mungkin Bible dulu itu tertutup. Tapi sekarang udah terbuka untuk mereka konsumsi. Ya mereka berpikir gitu. Khusus juga di Singapura kan gimana statistik perkembangannya Pak. Indonesia juga toh begitu aja. Bahkan semakin menurun tuh. Nah ini kalau nggak cepat berpikir, ini bisa punah menurut prediksi pendeta, lupa saya namanya. Tolong diingatkan teman-teman. Kenapa? Karena denom ini terlalu banyak kepentingan Pak. Terlalu banyak kepentingan. Kalau kami umat Islam gak ada kepentingan kecuali kami kepentingan pribadi adalah amal ibadah yang kita perbuat. Mengikuti perintah, menjauhi larangan. Al-Quran Sunnah jelas di sana. Tokoh kami semua ngumpul ada di Majelis Ulama Indonesia.
kita serahkan semua ke sana, kepada ulil amri, kepada pemimpin. Itu kami punya pemimpin, Pak, umat Islam itu. Kami bicara itu harus bersanad. Nggak boleh ngarang-ngarang kita, ngarang bebas kayak si RK. Kristen bukan agama katanya. Ya bukan kami yang nabok. Petinggi-petinggi lu yang nabok lu kan gitu. Gitu loh Pak. Jadi semakin berkurang. Saya baru dapat berita. Seorang Putin aja Pak. Ya mengunjungi bagian daripada negaranya gitu. Negara bonekanya begitu. Mencium Al-Quran. Kita lihat Kristen. Malah nginjak Al-Quran. Sob katul dawang kawan-kawan. Ini ada apa coba? Lu siapa gitu? Ini ada apa? Fenomena apa yang Anda mau bangun? Bagaimana agama lu mau laku? Diminati kalau tinggal laku lu begitu. Saya ulang, seorang pun ini aja mencium Al-Quran loh. Ini sob katul, yang lain-lain kok malah nginjak kitab suci orang lain. Ada apa? Malah ada yang bakar dan seterusnya. Kalian mau apa coba? Berbalas pantun dengan si logika. Nginjak kitab suci juga orang lain, nginjak Bible. Ada apa ini yang Anda mau bangun semua gitu loh. Ya untuk itu, ya saya sarankan konsolidasi ke dalam lah Pak. Kami sebenarnya capek sih. Ngajarin mereka bahwa jadilah Kristen punya jati diri. Tetap aja mau mempergunakan istilah Islam. Paling enak loh Pak saya dengar gitu loh. Kalau pendeta udah sekelas dokter gitu masih mempergunakan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia nggak tahu membedakan proper name sama generic name gitu loh. Allah itu nama gitu loh, bukan sebutan. Jadi kalau menurut mereka Allah Bapa itu, Allah itu artinya Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak gitu loh. Pada Allah itu nama, cuma satu Allah gitu loh. Diterjemahkan lagi, jangan ada padamu Allah-Allah lain. Ya, untung sekali di TB2 2023 dia udah rubah itu. Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Sadar kali. Cuman jangan itu aja dong Elai. Yohanes 1 juga dong. Dan yang lain-lain gitu loh. Kenapa nggak mau menerjemah apa adanya? Kenapa mesti harus ke Islam-Islaman? Ya kalau sekalian aja gitu syahadat selesai memeluk Islam. Janganlah pakai acara kolonial, tepu-tepu muslihat. Udahlah, Bintang Timur memang ada. Tapi Bintang Timur bisa dilawan kok. Bagaimana cara melawan Bintang Timur? Ya akal. Filter akal gitu loh. Jangan asal-asal aja. Nah ini kita konsumsi tiap hari Pak. Di media sosial. Kadang kami keras. Ya kadang kami juga kebablasan sih. Untuk itu kami mohon maaf. Karena yang kita hadapi itu kadang-kadang tampilannya memang suaranya manusia. Tapi yang mereka keluarkan itu ya semua adalah bimbingan Lucifer yang keluar. Tidak teratur dan tidak sopan. Bahkan arogan. Bahkan kami dikatakan ini apa namanya ya, tidak toleran. Padahal sebenarnya yang tidak tolerannya siapa? Itu kira-kira penutup diskusi pada sore hari ini Pak Rosrum. Terima kasih 3 kali dibaptis. Kalau tidak puas, kembalilah ke pelabuhan terakhir. 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 Kalau tidak puas, kembalilah ke pelabuhan terakhir.